Indonesia diambang innalillahi. Indonesia betul-betul diambang bangkrut. Sudah bikin program, tapi tidak punya uang. Warga negara asing ngapain ngurusin negara tetangga atau negara lain-lain? Negara sendiri belum tentu terlalu baik, Bapak. Kebangkitan Kokori dari kubur ini ya, geng, membuat geger para netizen tentunya ya, geng. Kebangkitan Kokori ini katanya gak usah ngurus sibuk negaranya sendiri. Namun si Kokori ini malah menyibuk negara Malaysia. Aduh, seragam coklat ketahuan lagi nih. Kalian masih ingat kan warga negara Cina yang berurusan dengan orang imigrasi? Nah, sekarang beda lagi nih ceritanya. Yang dihadapi adalah seragam coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ada seorang warga Aceh di luar negeri yang mengkritik ataupun lagi mengkritik Indonesia hampir mati harga dan NKRI ataupun Indonesia hampir mati kutu. Seperti itulah kira-kira yang dilontarkan oleh bapak ini, geng. Namun yang herannya ataupun peliknya, geng, ya, tidak disetujui ataupun tidak terima si Kokori ini, geng. Pertanyaan Ikinya cuma satu, Kokori, ente ini apanya para pejabat? Kayak gitu, saudaranya ke, atau apanya ke, atau dan lain-lainnya. Kok kita, para TKW dan TKI yang berada di Malaysia maupun berada di luar negara, kenapa tidak boleh mengkritik pemerintahan kita? Padahal ekonomi terbesar nomor 2 itu adalah disumbang daripada TKI maupun TKW. Kenapa kita tidak boleh mengkritik? Wah, inilah nampaknya sekali kebodohan daripada Kokori, geng. Lama tidak muncul Kokori bangkit dari kubur ya, geng. Ya, Kokori ini makin mengada-mengada. Dulunya katanya di luar negeri tak ada selain di Malaysia yang cuma bisa mengkritik para TKW-nya. Nah, sekarang banyak bermunculan para TKI maupun TKW mengkritik pemerintah. Dia tidak terima juga. Kenapa? Di Hong Kong ada juga mengkritik, di Australia ada, di Jerman ada sekarang. Wah, udah mati kutu. Kirain Kokori ini udah tertanam. Ternyata dia bangkit lagi dari kubur. Gak usah berlama-lama tuh. Kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia diambang innalillahi. Bangsa-bangsa di luar Pulau Jawa sudah bisa mempersiapkan diri. Jadi gini, Indonesia betul-betul diambang bangkrut. Sudah bikin program, tapi tidak punya uang. Seharusnya kalau tidak punya uang, jangan dipaksakan. Karena Indonesia itu memang diambang innalillahi. Coba lihat ini, sudah bikin program makan gratis, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan. Dipaksa rakyat kecil saya sih melihat untuk ikut berpartisipasi guna mengatasi dermawan program makan gratis. Artinya pemerintah mengajak rakyat kecil guna menyumbang sedikit dana untuk kelancaran makan gratis. Jadi Indonesia ini betul-betul lucu, memaksa diri tapi tidak mampu. Jadi gini, Indonesia betul-betul diambang bangkrut. Salam sejahtera, Bapak Nasir. Izin saya menanggapi VT Anda, ya. Nah, kalau Anda meroyan atau berkomentar tentang kondisi Indonesia yang baik maupun buruknya dan ingin mengkritik, saya mohon maaf, Bapak, ya. Silakan ditengok apakah Anda ini warga negara Indonesia atau warga negara asing.
atau warga negara Indonesia, mantan warga negara Indonesia yang sudah berpindah ke negara asing. Karena di belakang Anda itu ada bendera asing yang tidak kami kenal, ya. Negara apa itu kami nggak tahu, ya. Bukan negara. Anda bisa menjelaskan kepada kami. Itu bendera Kalau Anda Aceh. sudah pindah kewarganegaraan ke negara lain yang sah dan memiliki kewarganegaraan di negara baru tersebut, atau Anda mungkin mau mendirikan negara sendiri, saya ingatkan prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konsensus negara ASEAN. Ya, negara asing dan warga negara asing dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dilarang jadi provokator, Bapak. Ya, jadi dilarang mengadu domba, dilarang nyinyir karena Anda bukan warga negara kami, warga negara Indonesia. Warga negara asing ngapain ngurusin negara tetangga atau negara lain-lain? Negara sendiri belum tentu terlalu baik, Bapak. Ya, negara Anda sendiri pun besar kemungkinan banyak masalah yang kurang lebih sama dengan negara kami. Ya, mengapa Anda tidak membereskan masalah di negara Anda? Misalnya, ya, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Ya, kalau rakyat kecil dicambuk. Ya. Tapi kalau penguasa yang berbuat kesalahan yang sama, ya itu bisa dimaafkan atau ditoleransi atau ya setengah-setengah tutup mata begitu, ya. Nah, kalau itu ada di negara Anda, ya Anda harus memperbaiki itu. Jangan nyinyir ke negara kami, ya. Negara sendiri saja dalam menegakkan hukum masih pilih kasih. Macam mana mau menguliai negara kami, Bapak? Kan nggak etis, ya. Jadi istilahnya rumah kita tuh masing-masing, Bapak. Rumah tangga saya adalah urusan saya. Rumah tangga Anda urusan Anda. Kalau Anda ingin menyombongkan diri, Anda harus menjadi contoh yang baik, ya, bahwa Anda bisa mengurus rumah tangga Anda sendiri. Kalau Anda jadi pemimpinnya, ya Anda harus amanah, harus adil kepada rakyatnya, ya, tidak mendiskriminasi rakyat Anda berdasarkan perkauman, ya, jangan ditiru negara yang sebelah sana, ya. Rakyatnya masa warga negara didiskriminasi berdasarkan kaum-kaumnya, ada yang jadi anak emas, ada yang jadi anak-anak tiri. Wah, ya. Ini tujuannya ke Itu negara sudah mana melanggar hak-hak asasi manusia dan itu memang tidak adil, ya. Jadi saya sarankan kepada Anda, nggak usah nyinyir masalah hutang Indonesia berapa, hukum kita bagaimana pemerintah kita melakukan pentadbiran, ya, mengelola negara ini. Negara kita terlalu besar, Bapak, dengan segala masalahnya, ya, terlalu banyak kepentingan, terlalu Masih banyak banyak masalah, negara-negara ya. besar. Dan ini adalah pekerjaan rumah yang sangat berat kepada Bapak Presiden kami, Prabowo Subianto. Tapi kami menaruh harapan besar dengan diiringin doa dari kami supaya beliau diberikan kekuatan untuk memerintah dan mengatur negara kami ini dengan lebih baik lagi, ya. Nah, ini saran saya kepada Anda. Kalau Anda ini sudah pindah ke negara asing, pastikan negara Anda itu baik, pastikan dia itu amanah, dia adil, pemerintahnya juga amanah dan adil, ya, dan semuanya serba baik, jalannya mulus, kesehatannya baik dan lain-lain. Kalau ada kekurangan ya silakan dikritik kepada penguasa negara Anda, ya. Nggak perlu ngurusin negara kami, Bapak, ya. Kalau Anda mantan WNI, Anda merasa di Indonesia ini banyak yang nggak beres, kenapa nggak balik aja ke negara kita, negara Indonesia, ya. Coba nyalon jadi bupati, jadi kepala desa, ya, jadi gubernur minimal, ya. Kalau Anda jadi WNI, warga negara Indonesia, Anda bisa jadi kami pilih menjadi presiden. Tapi Anda harus menunjukkan prestasi dulu di daerah, ya. Macam mana Anda jadi kepala desa, amanah apa enggak? Desanya maju apa enggak? Hukum-hukum yang berlaku adil enggak buat semua kaum? Anda mendiskriminasi kaum-kaum minoritas apa enggak? Kalau Anda bisa berlaku adil, memerintah negara dengan lebih baik, memerintah daerah Anda lebih baik, menjadi pemimpin yang amanah, ya kami kasih kepercayaan untuk memimpin jenjang yang lebih tinggi dalam pemilu maupun pilpres. Itulah negara kami, negara demokrasi, ya. Saran saya, Bapak, kurang-kurangin nyinyirnya, banyak-banyak perbaiki diri, dan kalau Bapak sudah pindah warga negara atau tidak menjadi WNI lagi, silakan perbaiki negara Anda,
ya. Biarlah kami yang nyinyir kepada pemerintah kami, biarlah kami yang berusaha memperbaiki rumah kami sendiri. Oke, tidak perlu mengurusi apalagi provokasi di negara kami, ya. Kami tidak bisa menerima itu dan kami juga tidak akan melakukan hal itu di negara-negara lain termasuk di negara Anda, karena itu akan menciptakan kerusuhan, perang saudara dan lain-lain yang menderita rakyat Bapak, ya. Rakyat kecil ini kasihan, mereka nggak peduli sama politik, mereka ingin hidup tentram, mencari makan, ya, mencari nafkah dengan tenang, mereka nggak mau lagi berperang, diadu domba dan lain-lain. Jadi tolong, kalau Anda sudah pindah warga negara, jadilah warga negara yang baik, ya. Indonesia biarlah diurus oleh orang Indonesia, warga negara Indonesia. Tentunya yang berhak bersuara adalah para pembayar pajak, ya. Kalau pajaknya nggak bayar tapi nyinyirnya luar biasa, meskipun warga negara, ya malu dong, harap tahu diri, ya. Bayar pajak aja enggak kok mau nyinyir, nah itu, ya. Nah, itu pendapat saya. Oke, geng, kebangkitan Kokori dari kubur ini ya, geng, membuat geger para netizen tentunya, geng, ya, kayak gitu ya, geng, ya. Oke, Kokori, satu, itu bukan bendera luar. Menurut saya itu adalah bendera dari Aceh. Kan Aceh ini aslinya ingin merdeka. Karena kita, Indonesia katanya tidak adil untuk kepada Provinsi Aceh. Itu dari sebagian orang-orang Aceh kayak gitu ya, geng, ya. Makanya di Malaysia dan di mana itu Aceh ingin merdeka Acehnya biar bisa mengelola sendiri negara tersebut. Seperti itu, Kokori, satu. Dan kita jangan meneriakkan seperti itu kepada orang Aceh. Karena orang Aceh adalah penyumbang besar dulu saat ingin presiden kita ingin mendirikan kemerdekaan untuk Indonesia. Pak Soekarno-Hatta pe Aceh datang memohon sumbangan, kan ada lagunya seperti itu. Masa Anda tidak tahu tentang hal itu? Itu orang Aceh mengkritik pemerintahan kita ataupun lagi mengkritik Indonesia. Kalau dia bukan WNI ataupun lain sebagainya, ya wallahu alam kayak itu. Dan sampai juga nyinyir di setiap kontennya. Bila orang kalau tidak tinggal di Indonesia ataupun tidak diam di Indonesia membandingkan dan lagi memuja ataupun mengistimewakan negara luar kayak gitu, Anda tidak terima. Pertanyaan saya cuma satu, Anda ini siapanya, pejabat ataupun pemerintah kayak gitu saja kok tidak mau dikritik? Apakah Anda jangan-jangan nih dugaan saja ya? Apakah Anda juga pemasuk pokok dalam poket? Nah, bisa jadi juga. Apakah Anda pura-pura NKRI harga mati supaya dari Tionghoa masuk ke Indonesia seperti di Pulau Kapuk? Wah, ini bisa diselidiki juga nih si Kokori. Sosok antrian NKRI, hoi, bangun Kokori. Malu. Yung men, kita simak lagi kritikan-kritikan daripada warga kita sendiri tentang baju coklat lagi, geng. Ya, kenapa para WNI ataupun para pekerja Indonesia yang berada di luar negeri, terutamanya di luar negeri gitu, tidak terima tanah ini? Karena ini mencemari nama baik negara kita, geng. Jom kita simak lagi videonya. Banyak banget yang nge-DM gue dan komentar di video gue kayak gini, seragam coklat mulu, numpang FYP mulu sama seragam coklat. Ih, nggak berani sama instansi lainnya, nggak berani sama TNI apa segala macam ya. Masalahnya yang selalu bermasalah itu adalah seragam coklat. No, lihat no, kejadian baru-baru lagi ini nih, seragam coklat lagi. Ada bule yang ngelaporin dapat begal tapi harus ngeluarin duit 200.000. Ini keterangan langsung dari bulenya loh ya, ini videonya loh ya. Terus si supirnya tanya, ada resitnya, ada tanda bukti bayarnya nggak kamu itu 200.000? Terus dia bilang nggak ada, cuman dikasih sertifikat aja mungkin ya untuk bukti laporannya, mungkin dia bilang sertifikat itu. Bulenya juga bilang 200.000 itu untuk mereka sendiri gitu. Nggak orang lokal, nggak orang luar negeri. Kalau kehilangan, kecopetan apa segala macam, double rugi terus kalau berurusan sama partai coklat ini. Mohon maaf, ini bukan kita yang mau numpang viral mulu sama seragam coklat. Tapi perbuatan-perbuatan kalian ini yang selalu kebuka sama masyarakat, hampir tiap hari malah. Jadi saran saya buat kalian semuanya, kalau misalnya berurusan dengan seragam coklat, jangan lupa keluarin HP sebagai tanda bukti, oke? Kalau ada larangan untuk membawa HP, sembunyi-sembunyi, pokoknya harus ada bukti terus. Biar kerja mereka ini menjadi lebih baik. Aduh, seragam coklat ketahuan lagi nih. Kalian masih ingat
ingat kan warga negara Cina yang berurusan dengan orang imigrasi? Nah sekarang beda lagi nih ceritanya. Yang dihadapi adalah seragam coklat. Singkat cerita, bule Cina ini mengemudi tanpa SIM guys. Dan kebetulan di tengah jalan itu ada oknum yang lagi ngatur-ngatur lalu lintas. Ditahannya lah dia secara kebetulan ya. Nah karena polisinya ini nggak bisa bahasa Inggris, jadi mereka itu komunikasinya lewat HP pakai Google Translate ya kayaknya. Setelah itu yang gue denger ya dari videonya itu, bapak oknumnya ini meminta dia untuk ke pos, tetapi dilarang untuk membawa kamera ya atau merekam. Jadi apa yang terjadi di pos itu ya setelah mereka ke sana itu nggak kerekam. Tetapi setelah mereka balik ke mobil, mereka memberikan keterangan lagi nih. Wah gila nih, aduh goblok banget, gue nggak ada license. Tapi dia tadi itu minta katanya 1 juta, tapi gue kasih aja 500.000. Gue lolos. Jadi bahan tertawaan lagi nggak sih? Gue penasaran aja setelah ini nanti si bule Cinanya ini disuruh minta maaf lagi nggak nih ya? Kalau secara aturan kan harusnya Pak polisinya nih ngasih surat tilang gitu kan, terus diselesaikan di pengadilan, nanti pengadilan yang memutuskan gitu. Dendanya misalnya 1 juta gitu, atau minimal 4 bulan kurung penjara gitu. Tapi ini enggak, masuk kantong pribadi, abis itu dilolosin aja. Luar biasa emang, luar biasa. Kokori lihat sendiri, yang bilang tuh tajam ke atas tumpul ke bawah hukum kita. Hukum di negara kita aja masih harus diperbaiki Kokori. Makanya kenapa kita selalu memperbandingkan antara Indonesia dan Malaysia, antara Singapura dan Indonesia, antara Brunei dan Indonesia, dan antara negara-negara lainnya juga yang berada, yang tahu tepat gimana keadaan negara tersebut. Kayak gitu. Jadi sampean nggak usah nyinyir. Kalau sampai aslinya sampean sendiri sih yang nyinyir, sampean sendiri yang koyak ya gengnya kayak gitu ya. Kebangkitan Kokori ini katanya gak usah ngurus sibuk negaranya sendiri. Namun si Kokori ini malah menyibuk negara Malaysia. Kesetresan dan kebodohan Kokori udah nampak. Kayak gitu, udah kelihatan kayak gitu ya geng ya. Kirain Kokori ini udah tobat, udah insyaf kayak gitu ya geng ya. Ternyata bangkitnya dari kubur lagi. Kokori bangkit dari kubur, kirain sudah insaf, ternyata bangkit dari kubur, geng. Astagfirullahaladzim, ini jadi bocor apa? Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Bila tersilap kata ataupun kurang berkenan rasionalikinya di video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar saja. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.